Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah seraya berucap alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian setiap Kamis ba'da zuhur di Masjid Agung Sumatera Utara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membersamai surah urutan ke-48 sesuai dengan susunan surah-surah dalam Al-Quran. Itulah surah Al-Fath. Al-Fath artinya pembukaan, diartikan juga dengan kemenangan. Karena seorang dikatakan menang karena terbuka apa yang sebelumnya tertutup. Maka kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mensifati dirinya khairul fatihin, sebaik-baiknya yang membuka. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat mengajarkan kepada kita konsekuensi dari nama Al-Fattah, salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Ketika seorang telah berupaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, tapi boleh jadi terkesan jalan itu penuh rintangan dan tertutup di hadapan kita, maka jangan lupa orang yang beriman punya Allah yang menamakan dirinya Al-Fattah, Tuhan yang maha memberikan kemenangan dan Tuhan yang maha membukakan segala apa yang tampak tertutup. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Fath ini sepakat para ulama masuk dalam kategori surah-surah Madaniyah. Ini tak terlepas dari momentum kapan turunnya surah ini. Diceritakan tentang latar belakang turunnya surah Al-Fath pada tahun ke-6 Hijriah, setelah umat Islam dengan izin Allah berhasil memenangkan perang Parit, perang Khandaq. Maka Nabi Muhammad membawa beberapa ribu dari sahabatnya ingin melaksanakan umrah. Rasulullah sendiri yang memimpin rombongan. Di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, termasuk sahabat-sahabat senior. Mereka sedikit pun tak bawa senjata, sudah memakai pakaian ihram bahkan ketika berangkat dari Madinah. Seketika para sahabat ini bersama Rasulullah sampai di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Sayangnya Hudaybiyah ini namanya sekarang sudah dirubah. Kalau kita pergi haji atau pergi umroh, kita berangkat dari Madinah menuju Mekah, dan Madinah posisinya ada di utara Mekah. Maka Hudaybiyah di zaman dulu, zaman sekarang dirubah namanya menjadi Asy-Syumaisi. Jadi tentunya
sebaik-baiknya mana tempat-tempat bersejarah tetap dijaga namanya. Kalau perlu ada bangunan bersejarah tetap dijaga, karena ini bagian dari pengejawantahan firman Allah, wa zakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia dengan momen-momen Allah tunjukkan tanda kebesarannya. Jadi sampai di Hudaybiyah ternyata udah disambut rombongan jamaah umrah ini oleh beberapa orang-orang Quraisy yang menghadang mereka untuk melanjutkan perjalanan. Walaupun tak bawa senjata, tapi tak dikasih masuk Mekah. Di momen itu Rasulullah SAW meminta pada sahabatnya Utsman bin Affan untuk masuk ke Mekah melakukan negosiasi. Boleh jadi Utsman yang sampai ketika hijrah ke Madinah, ini kabilahnya juga kabilah yang cukup kuat di Mekah. Aset-aset Utsman juga masih banyak di sana. Kepentingan ekonomi orang Quraisy juga besar dengan Utsman. Maka Utsmanlah yang diminta Nabi untuk negosiasi. Ditunggulah oleh para sahabat hingga berjam-jam tak ada kabar tentang Utsman. Hingga muncullah kekhawatiran, jangan-jangan Utsman ini pun dah dibunuh. Karena tidak ada berita. Di momen itulah sahabat yang menemani Nabi, jumlahnya sekitaran 1000-an orang, semuanya berbaiat di bawah sebuah pohon yang kemudian dalam sejarah disebut Bai'atur Ridwan. Dan ini baiat yang Allah abadikan di dalam surah Al-Fatih. Nanti kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin semua yang berbaiat bersama Rasulullah di bawah pohon Bai'atur Ridwan, termasuk orang-orang yang dikabarkan masuk surga sebelum mereka meninggal. Jadi kalau selama ini ada kesan sahabat Nabi yang udah dijamin masuk surga sebelum meninggal itu 10, sebenarnya anggapan itu tak betul. Karena ini ribuan orang, semuanya berdasarkan teks ayat Allah memberikan kabar gembira, mereka termasuk di antara orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Setelah mereka bersiap-siap untuk perang ketika itu, kalau sekiranya Utsman dibunuh, ya sudah, walaupun tak bawa senjata, kita lawan, kita tuntut darah Utsman. Seketika situasi sudah mulai di luar kontrol, ternyata Utsman kembali dengan beberapa tokoh Quraisy. Kesepakatan dibuat, umat Islam tak boleh umrah pada tahun tersebut dan diizinkan untuk umrah tahun berikutnya. Jadi tahun ke-6 Hijriah tak boleh umrah, diizinkan umrah tahun ke-7 Hijriah. Ini yang kemudian umrah itu dinamakan Umratul Qadha, umrah qadha. Yang sayangnya ketika itu Rasulullah tak ikut umrah, didelegasikan kepemimpinan rombongan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Namun ada beberapa poin kesepakatan yang dibuat. Ketika itu Quraisy dan umat Islam di Madinah sepakat gencatan senjata. Masanya 10 tahun. Kedua pihak boleh membangun koalisi baru, tidak dibatasi. Tapi ada poin ketiga dan keempat, ini yang nampak berat. Kalau ada penduduk Mekah masuk Islam setelah ditandatangani perjanjian Hudaybiyah, wajib dia dibalikkan ke Mekah. Dan kemudian poin keempat, kalau ada orang Islam murtad sebelumnya dia penduduk Mekah, wajib diberikan jaminan dia boleh balik ke Mekah. Ketika dilihat oleh Umar bin Khattab isi perjanjian ini, Umar marah. Rasulullah jangan teken.
Bukankah kita benar? Bukankah agama ini agamanya Allah? Kenapa kita rela dihinakan seperti ini dalam perjanjian ini? Tapi ketika itu, karena Rasulullah sudah mendapatkan wahyu, instruksinya Allah meminta Nabi Muhammad meneken, maka Nabi Muhammad pun berserah diri menandatangani perjanjian tadi. Walaupun zahirnya tidak menguntungkan umat Islam, tapi ternyata rubba darratin nafi'. Berapa banyak sesuatu yang nampak zahirnya buruk, tapi ternyata di balik itu ada kebaikan. Ini satu pelajaran penting bagi kita semua, bahwa dalam hidup ini apapun yang kita hadapi, mungkin tampilan luarnya tak menyenangkan hati kita, tapi setelah kita meyakini itu ketetapan Allah, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Boleh jadi di balik sesuatu yang tampak buruk, Allah bukakan banyak kebaikan. Nah, yang menarik jamaah rahimakumullah, setelah selesai tertangani, Nabi Muhammad membuka pakaian ihramnya, bertahallul. Begitu juga dengan para sahabat. Di malam hari mereka tidur di tenda sebelum pulang ke Madinah. Dan Rasulullah SAW didatangi Jibril. Jibril menyampaikan surah Al-Fath ini di malam hari, dan di pagi harinya Nabi berkata kepada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya telah turun kepadaku malam hari tadi satu surah yang lebih kucintai daripada dunia beserta segala isinya." Dibacakanlah, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan untukmu Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Kemenangan hakiki adalah ketika Islam diterima di hati orang banyak. Itulah kemenangan. Kita lihat, mungkin secara zahir perang di Gaza yang sudah lebih dari setahun, kita bilang apa yang menang? Banyak malah terbunuh, penduduk sipil malah menderita. Tapi yang tak pernah kita bayangkan, bagaimana kasus dan perang terhadap umat muslim yang ada di Gaza ini. Sekarang apa? Berapa banyak negara yang dulu sama sekali tak peduli, bahkan bisa terkesan dianggap pro terhadap Israel, tapi sekarang yang terjadi apa? Di balik kejadian yang zahirnya mungkin tak menguntungkan, tapi di balik itu Allah bukakan mata dunia. Bahkan kalau bukan karena pitu Amerika, udah habis Israel tuh. Ini kita lihat, jemaah rahimakumullah, ayat-ayat seperti ini seharusnya membuka pandangan kita bahwasanya kemenangan yang Allah janjikan, inna fatahna laka fatham mubina, ini sesuatu yang sudah sangat dekat. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan fathan mubina, kemenangan yang nyata di sini, sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat Rasulullah, al-fathu di sini bukan fathu Makkah, bukan pembebasan kota Makkah, tapi maksud dari kemenangan di sini adalah kemenangan yang diraih lewat perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian yang zahirnya terkesan tidak menguntungkan umat Islam, tapi perjanjian itu adalah bukti pengakuan dari orang-orang kafir Quraisy akan eksistensi umat Islam. Ini penting sekali. Kalau tak ada sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, gak akan ada Fathu Makkah. Dan bayangkan jamaah rahimakumullah, selama masa gencatan senjata yang dijadwalkan 10 tahun, ternyata orang Quraisy mengkhianat perjanjian itu. Bayangkan jumlah umat Islam yang bertambah di masa gencatan senjata itu. Yang mau berhaji kemarin, yang berumrah kemarin, jumlahnya 1000-an.
Tapi hanya selang 2 tahun saat Nabi membebaskan kota Mekah, jumlah tentera yang dibawa Nabi membebaskan Mekah sudah sampai 10.000 pasukan. Sebelumnya umrah 1.000. Berarti bertambah berkali-kali lipat di masa damai. Di masa damai. Bukan hanya itu, itulah lewat perjanjian Hudaybiyah terbuka jalan terwujudnya Fathu Mekah. Jamaah rahimakumullah. Apa yang menjadi tema dalam surah Al-Fath ini? Kalau kita mau melihat bagaimana intisari dari surah Al-Fath ini adalah kemenangan adalah buah dari perjuangan tak kenal lelah, tak kenal henti. Dan itu yang bisa kita lihat. Kemenangan dalam konteks akhirat dan kemenangan dalam konteks dunia. Di pembuka surah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kemenangan Nabi dalam konteks akhirat. Apa kemenangan Nabi? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Bagaimana di 3 ayat pembuka ini Allah katakan, kami berikan padamu Muhammad kemenangan yang nyata. Allah berikan ampunan kepadamu atas dosamu yang telah lalu, dosamu yang akan datang. Allah sempurnakan nikmatnya untukmu dan akan menunjukimu kepada jalan yang lurus. Dan Allah menolongmu dengan pertolongan yang banyak. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini janji Allah. Ketika kita yakin, terus berjuang, terus berusaha sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka bukan hanya menang dalam konteks fisik dan material, tapi kemenangan ketika kita mampu menjemput sebab Allah mau mengampuni kita. Jadi diampuni Allah itu pun kemenangan. Diterima taubat itu pun kemenangan. Allah masukkan ke dalam syurga, itulah kemenangan yang paling nyata. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat di ayat keempat, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang menurunkan sakinah dan ketenangan dalam hati orang-orang beriman agar iman mereka terus bertambah. Dan milik Allah bala tentera yang ada di langit dan di bumi. Jadi kenapa kemenangan itu bisa diraih dengan pertolongan Allah? Allah memiliki bala tentera yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu. Kadang-kadang semut pun jadi tenteranya Allah, angin pun jadi tenteranya Allah, badai pun jadi tenteranya Allah. Semuanya bergerak untuk mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Itulah makna junud, tenteranya Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga, bukan hanya dijanjikan untuk Nabi, tapi dijanjikan juga kemenangan untuk orang Islam. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Agar Allah masukkan orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Allah akan mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Kenapa diazab? Satu dosa terbesar yang ada pada diri mereka, karena mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah. Maknanya apa? Orang mukmin
harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Walaupun di depan mata nampak nggak ada harapan nih, tapi selama kita yakin Allah membersamaimu dan engkau komit dengan apa yang Allah instruksikan kepadamu, maka mukmin tak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mensiratkan kepada kita fungsi nabi dalam kehidupan. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Peran nabi itu apa? Pertama, kami utus Muhammad sebagai syahid, sebagai saksi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah ini saksi. Saksi untuk mematahkan argumen orang-orang yang kafir yang nanti beralasan, kenapa kalian tak beriman? Oh, belum ada kau utus seorang nabi. Ketika itu Rasulullah bersaksi, aku sudah diutus. Sehingga argumentasi mereka itu terputus. Kemudian Nabi juga seorang mubasyir, pembawa kabar gembira. Orang-orang beriman dibawa kabar gembira tentang surga dan kehidupan abadi di akhirat. Orang-orang kafir, Nabi Muhammad membawa wanadhira. Nabi menjadi seorang yang membawa peringatan di mana dosa dan kemaksiatan serta kekufuran itu nanti semua akan berbuah kekekalan di neraka jahanam. Wal iyazubillah. Bagaimana sikap kita kepada Rasulullah? Digambarkan litu'minu billahi wa rasulih. Pertama, kewajiban kita kepada Nabi, imani Rasulullah sebagaimana kita beriman kepada Allah. Yang kedua, wa tu'azziruhu, kuatkan agamanya. Artinya apa? Bela agama Allah ini. Wa tuwaqqiruhu, hormati Nabi, besarkan dia, agungkan dia. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah di pagi dan petang. Jadi ada hak Allah, ada hak Rasulnya. Itulah yang perlu menjadi catatan bagi kita. Nah, jamaah rahimakumullah, masuk ayat ke-10, mulailah Allah bercerita kepada kita tentang sulhul Hudaybiyah dan kejadian bai'atur ridwan, bai'at di bawah pohon yang terjadi sebelum disepakatinya perjanjian Hudaybiyah. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Orang-orang yang berjanji setia padamu Muhammad di bawah pohon ditafsirkan oleh para sahabat dengan bai'atur ridwan. Mereka lah orang yang berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa yang melanggar janji, sesungguhnya dia telah melanggar janji atas dirinya sendiri. Siapa yang menepati janji, Allah akan berikan pahala yang besar. Ini yang saya katakan tadi, pahala besar ditafsirkan dengan surga. Ya, maknanya apa? Semua yang komit dengan baiatnya kepada Rasulullah di momen itu, semuanya masuk kepada orang yang mendapatkan surganya Allah. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi potret gambaran seribuan sahabat komitmen berjuang, di sisi lain di Madinah banyak juga orang-orang yang munafik. Sayaqulu lakal mukhallafun minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ketika Nabi ajak, yuk umrah, aduh sibuk kali kami Nabi, urusan dagang, urusan kebun, urusan anak, urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Allah katakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan
dengan lisannya, apa yang berbeda dengan isi hatinya. Nah, jadi di sini Allah ingin gambarkan bahwasanya apa? Kelompok munafik mereka sama seperti kelompok musyrik yang selalu berprasangka buruk. Nabi Muhammad ingin umroh, mereka mengatakan, tak baliklah Muhammad nih, dihabisi oleh orang-orang kafir. Tapi orang-orang yang beriman, apa instruksi Allah, apa instruksi Nabi, selalu mereka laksanakan, ya, dengan penuh keyakinan. Jamaah rahimakumullah, kita melihat di surah ini di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala secara spesifik berikan kabar gembira kepada sahabat yang ikut serta berbaiat tadi. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah meridhoi orang-orang mukmin yang berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Allah tahu isi hati mereka. Allah berikan ketenangan kepada mereka dan Allah berikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Itulah dia. Jadi orang yang yakin akan kemenangan senantiasa melaksanakan apa yang menjadi syarat agar Allah memberikan kemenangan. Inilah orang-orang yang digambarkan dalam surah ini sebagai generasi berkarakter pemenang. Jamaah rahimakumullah, kita melihat bagaimana satu sisi di ayat ke-27 sebelum penutup dari surah ini Allah berfirman tentang mimpi bagaimana kemenangan umat Islam. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. Sungguh Allah buktikan kepada Rasulnya kebenaran mimpinya. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad mengatakan mimpi itu ada 3. Ada mimpi yang benar, itulah mimpi para nabi, dan mimpi orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh mimpi di malam hari, kemudian setelah beberapa hari kejadian sebagaimana yang dimimpikan, Nabi Muhammad mengatakan mimpi yang benar bagian dari kenabian. Bukan maknanya mereka jadi nabi, tidak, tapi itu adalah bagian dari kabar baik yang Allah sampaikan lewat mimpi. Yang kedua, ada mimpi yang buruk. Kalau mimpi yang buruk ini mimpi yang datang dari setan. Makanya mimpi yang baik dianjurkan untuk kita ceritakan sambil kita berharap mimpi itu kejadian. Tapi mimpi yang buruk, Rasulullah larang kita untuk bercerita pada siapapun. Karena satu mimpi yang buruk kita ceritakan sama orang, ya malah membuat kita menjadi pesimis, membuat kita jadi ketakutan. Padahal mimpi buruk itu cara syaitan untuk mematahkan harapan bagi orang-orang yang beriman. Barulah yang ketiga, ada mimpi yang menjadi bunga tidur. Jadi ada mimpi sifatnya bunga tidur. Bagaimana mimpi bunga tidur itu? Apa kejadian yang kita alami terbawa sampai mimpi. Nah, ini tak perlu dipercaya, tak perlu juga didustakan. Ya, anggap saja angin berlalu karena bukan sesuatu yang berarti, kita anggap di dalamnya ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad ketika bermimpi umat Islam akan membebaskan kota Mekah, dan mimpi itu terwujud 2 tahun setelah Nabi meneken perjanjian yang zahirnya tak menguntungkan umat Islam. Ini menunjukkan pada kita, kadang-kadang mimpi itu kejadiannya bukan besok, bukan lusa, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kita harus merawat keyakinan mimpi itu pasti bisa wujud dengan usaha, dengan doa, dengan ikhtiar yang bisa kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, bagian penutup
dari surah ini, inilah bagian yang paling indah dari surah. Ketika Allah Subhanahu wa taala merangkum dalam satu ayat identitas umat Islam. Bagaimana Nabi dan bagaimana karakter para sahabat dan umat yang hendaknya melanjutkan perjuangan. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Gimana karakter orang-orang yang bersamanya? Karakter para sahabat, walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Orang-orang bersama Nabi tegas kepada orang kafir. Ruhama bainahum, sangat penyayang kepada sesama mukmin. Tarahum ruk'an sujada. Kau lihat orang-orang bersama Nabi menyibukkan harinya dengan ruku' dan sujud kepada Allah, mengharapkan karunia Allah dan ridhonya. Tanda-tanda keimanan mereka nampak di dahi mereka sebagai tanda dari sujud. Itulah perumpamaan mereka di Taurat dan perumpamaan mereka di Injil, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Semua yang melihat menjadi senang. Itulah perumpamaan orang-orang beriman. Jadi Islam ini diawali dari jumlah yang sedikit, terus banyak. Kita lihat baru umat Islam, baru Islam ini menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di dunia kapan? 2010 yang lalu barulah Islam data mengatakan Islam dengan jumlah pemeluk terbesar di dunia, Islam agama yang paling cepat tersebar di dunia. Berapa lama? Udah 14 abad dari wafatnya Rasulullah. Tapi itulah tanda kebenaran Islam. Dari jumlah yang sedikit, sekarang jumlah umat Islam, kalau jumlah penduduk dunia 8 miliar, seperempatnya orang Islam. Ini tentunya satu harapan bagi kita. Sikap tegas kepada orang kafir, saling menyayangi terhadap orang-orang mukmin, dan selalu menyibukkan diri dengan ruku' sujud berjemaah, serta berusaha mencari karunia Allah dan juga keriduannya. Ini yang dapat kita ambil intisari dari surah Al-Fath. Mudah-mudahan surah ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memupuk harapan. Masa depan adalah milik Islam. Masa depan adalah milik Islam. Walaupun kita ikut terlibat ataupun tidak, tapi yakinlah akan janji Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan memberikan untukmu kemenangan yang nyata. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.